بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam wasihah wal afiyah wa tulil. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Serdu Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas tentang jangan sombong dengan amal yang kita lakukan. Sebesar apakah amal yang telah kita lakukan? Apakah kita sudah pasti bahwa amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah itu pengen dipuji orang-orang lain, karena riya, karena hal-hal yang bersifat keduniawian, atau jangan-jangan makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita itu adalah makanan-makanan yang haram, sehingga seluruh amal-amal ibadah yang kita laksanakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, di zaman Bani Israel ada seseorang yang dikasih umur panjang oleh Allah selama 500 tahun. Selama 500 tahun itu orang tersebut hanya mengerjakan ibadah tanpa ada yang lain. Orang tersebut hidup di sebuah pulau terpencil yang memang kerjanya ibadah selama 500 tahun. Lalu dari mana dia bisa makan, dia bisa minum, dan bisa mengerjakan hal-hal yang lain? Tidak ada yang dikerjakan selain ibadah terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalaupun berhenti hanya sekedar untuk buang air besar atau buang air kecil, sisanya digunakan untuk ibadah. Kalau untuk makan dan minum, untuk makan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sebuah pohon di dekatnya. Setiap pohon itu dipetik buahnya, maka akan tumbuh lagi buah. Terus begitu selama 500. Setiap dipetik tumbuh lagi buahnya. Setiap dipetik berbuah lagi. Setiap dipetik berbuah lagi. Tanpa ada henti-hentinya pohon itu terus berbuah selama 500 tahun. Lalu untuk minum, Allah Subhanahu wa taala mengalirkan di sampingnya air tawar yang bisa dia minum kalau dia sedang dahaga. Pohon buah bisa dimakan apabila dia lapar. Sisanya dipakai untuk ibadah terus selama 500 tahun. Coba bayangkan, adakah orang yang sanggup beribadah selama 500 tahun? Kita mungkin nggak bisa. Sisa-sisa umur kita banyak kita pakai bukan untuk ibadah, kita pakai untuk hal-hal keduniawian. Kita sibuk mencari uang, kita sibuk bekerja dari pagi sampai sore. Kadang-kadang sampai lupa dengan akhirat, kita lupa dengan Allah, kita lupa dengan yang menciptakan kita, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu orang tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berfirman kepadanya, "Hai, masuklah kau ke dalam surgaku dengan rahmatku." Orang tersebut protes, nggak mau. Buat apa dia beribadah selama 500 tahun tanpa henti, tapi masuk surga bukan dengan amal ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun. Orang itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kepengen masuk surga dengan amal ibadah yang dia lakukan. Tapi Allah bermaksud lain. Allah meminta dia untuk bisa masuk ke surga bukan dengan amal ibadahnya,
tapi dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya, dengan kasih sayang yang Allah berikan kepadanya. Orang tersebut ngotot, tidak mau, tetap pengen masuk dengan amal ibadahnya selama 500 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertimbangan begini. Mari sama-sama kita ukur, kita timbang beratan mana amal ibadah selama 500 tahun yang kau lakukan dengan rahmat dan kasih sayang yang rezeki Allah berikan kepada kita. Lalu dicongkellah matanya, lalu ditimbang, satu matanya ditimbang dengan amal ibadahnya selama 500 tahun. Kemudian ditimbanglah, ternyata amal ibadahnya yang 500 tahun tidak bisa mengimbangi berat satu matanya. Lebih beratan mata ketimbang amal ibadah 500 tahun. Itu baru satu mata, belum mata yang satu lagi, belum telinga yang Allah berikan, belum hidup, belum mulut, belum tangan, belum kaki, belum sifat hidup, belum napas kita, dan lain-lain. Nggak bakalan bisa mengimbangi rahmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin kita dikasih umur 1000 bulan, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, hanya dipakai untuk ibadah, tidak bisa mengimbangi rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya kita jangan sombong dengan amal ibadah yang telah kita lakukan. Seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, usia kita nggak jauh dari 60-70 tahun. Itu pun tidak seluruhnya kita pakai untuk ibadah. Banyak kita pakai untuk hal-hal yang mengurusi sifatnya keduniawian. Untuk urusan akhirat paling 30-40%. Kalaupun ada yang 50-50, 50%, kita lihat mungkin bisa dihitung orangnya. Apalagi yang hanya memikirkan akhirat daripada dunia. Dia hanya akhiratnya 70, dunianya 30. Jarang kita lihat. Yang ada mungkin terbalik, 70 dunia, 30 akhirat. Sungguh disayangkan. Sama-sama kita ikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Insya Allah seluruh amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Serdu Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.